Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Ya, teman-teman, memang apa yang disampaikan Bapak ini tadi, teman-teman, bahwa sangat-sangat bagus sekali. Karena ya kita tahu bahwa Amerika Serikat itu, Donald Trump itu ya pasti tidak mau didamaikan oleh pihak ketiga. Karena ya mereka itu merasa bahwa negara mereka itu ya memiliki satu powerful ya dari negara-negara yang lain di dunia ini. Nah, jadi sangat sulit untuk bisa didamaikan. Makanya banyak juga warga negara Indonesia yang meminta kepada Pak Prabowo ya jangan berangkat ke sana, itu sangat berbahaya sekali ya ke Iran, apalagi situasi sedang memanas. Iran apresiasi dukungan Indonesia sambut Prabowo jadi mediator. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Iran juga menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengambil peran dalam upaya mediasi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Teman-teman, apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini, tulis Kedutaan Besar Republik Islam Iran dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Dalam pernyataannya, teman-teman, Iran juga menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Kemudian adapun serangan ke Iran yang terjadi pada Sabtu pagi 28 Februari 2026, Iran menuding Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil di Iran, termasuk sekolah, saat warga menjalankan ibadah puasa Ramadan. Serangan itu disebut sebagai tindakan agresi yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran. Iran menyebut sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran. Dalam siaran pers tersebut, Kedutaan Besar Iran menyatakan bahwa sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total akibat serangan tersebut. Kedutaan Besar Iran juga menyinggung klaim Amerika Serikat yang menyatakan bertindak untuk membantu rakyat Iran. Namun menurut Iran, klaim tersebut tidak sejalan dengan dampak serangan di lapangan. Ini terlihat bagaimana mereka membantu rakyat Iran dengan serangan rudal terhadap perempuan dan anak-anak tak berdosa, tulis pernyataan tersebut. Iran juga mengaitkan serangan terbaru ini dengan sejarah panjang permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran, mulai dari kudeta 1953, dukungan dalam perang Iran, penembakan pesawat penumpang Iran pada 1988, hingga sanksi ekonomi dan berbagai dukungan terhadap serangan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Nah, teman-teman, itulah mengenai apresiasi dari Iran kepada Presiden Prabowo Subianto, bagaimana rencana Prabowo Subianto menjadi mediator di Iran. Respon DPR soal rencana Prabowo jadi mediator Amerika Serikat Iran. Ketua Komisi 1 DPR Dave Barsah Fikarno Laksono mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Dave, prinsip politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak berpihak. Namun Indonesia juga diamanatkan untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian. Upaya mediasi ini sejalan dengan semangat tersebut, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai negara yang konsisten berkomitmen terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global, kata David ketika dihubungi pada Ahad 1 Maret 2026. Komisi 1 DPR, kata politikus Partai Golkar ini, menekankan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. David mengingatkan bahwa Indonesia harus mengedepankan sikap diplomatis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan sikap tersebut, Indonesia diyakini mampu memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan di kawasan, sekaligus menunjukkan kepemimpinan moral di tingkat global, ujarnya. Adapun Israel melancarkan serangan tanpa provokasi sebelumnya terhadap Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Serangan terhadap Iran tersebut dilakukan sebagai operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel. Menanggapi eskalasi militer di kawasan Timur Tengah ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Presiden Prabowo siap memfasilitasi dialog mediasi ini guna terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Prabowo bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. David Laksono menegaskan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan apabila Prabowo benar-benar berangkat ke Teheran untuk menjalankan peran sebagai mediator. Menurut David, Indonesia harus menjadi posisi yang seimbang agar tetap netral dan tidak menimbulkan kesan berpihak pada salah satu pihak. Lalu aspek keamanan dan keselamatan Presiden beserta rombongan juga harus menjadi prioritas utama, mengingat kondisi di kawasan tersebut masih sangat dinamis, katanya.
Selanjutnya, ujar Dafe, langkah diplomasi yang dilakukan sebaiknya terintegrasi dengan upaya multilateral, baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Organisasi Kerjasama Islam. Dengan demikian, Indonesia tidak bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsensus internasional yang lebih luas. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan rencana Prabowo menjadi mediator bagi Amerika Serikat dan Iran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri berbasis aktif. Upaya itu juga dianggap sesuai amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.